Aja teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat limpahan rahmat dan rezekinya kita bisa berkumpul di podcast malam hari ini ya dengan narasumber dengan tema wawasan kesiapsiagaan bela negara. Kita dari kelompok 1 angkatan 2, saya sebagai moderator atas nama Utami. Bersama rekan saya nanti dibantu oleh saudari Janet yang akan memandu jalannya podcast kita malam ini. Mana Kak Janet? Ya, nanti kita berdua akan pandu teman-teman di sini sharing session kali ya, bareng sama Pak Ari. Betul. Sebelum kita memulai ke acara podcast kita mau perkenalan dulu untuk narasumber kita malam ini. Ya, beliau adalah Bapak Mayor Kaf Arif Nur Haryanto ya, SOS MAP. Untuk beliau beliau lulusan Akmil tahun 2008, sempat mengikuti Sesarcap Ajen tahun 2009, di Kelapa 1 Ajen 2014, Suspa PNS 2016, di Kelapa 2 Ajen 2018, Suskat Jemen Kepegawaian Kemenhan 2019, di Kumil Madya 2019. Sarcap PNS 2021. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya Pak untuk kami di sini untuk sharing-sharing. Memulai diskusi kita pada malam hari ini, sama saya Kak Janet akan memandu untuk jalannya diskusi pertama ya Kak. Silakan Kak Janet. Oke, terima kasih untuk Kak Tami udah membacakan CV dari narasumber kita pada malam hari ini. Ya, bersyukur sekali ya bisa punya kesempatan buat lebih dekat, buat ngobrol-ngobrol sama Pak Arif ini yang adalah seorang TNI ya. Mungkin disebutnya malam hari ini itu sekarang bukan tidak ditemukan sih, cuma mungkin di Indonesia sudah tidak begitu banyak ditemukan gitu. Mungkin sekarang tantangannya itu berupa hal-hal yang non fisik kali ya, hal-hal yang berkaitan dengan degradasi moral, intoleransi, fanatisme, maupun banyak sebenarnya kalau mau dibahas isu-isu lainnya seperti itu. Nah, saking banyaknya tantangan tersebut, isu-isu yang merebak gitu. Menurut Bapak nih, pendapat Bapak mengenai kesiapsiagaan bela negara di era milenial ini seperti apa? Mengetahui terlebih dahulu bela negara. Jadi untuk bela negara sendiri itu adalah sikap sudut pandang kita, implementasi diri kita itu untuk menumbuhkan sikap kecintaan terhadap tanah air kita, bangsa dan negara kita. Nah, untuk bela negara sendiri pada dasarnya memang sudah mengalami dari masa ke masanya, di mana masa era dulu seperti Mbak Jess tadi sampaikan, di mana perang dan lain sebagainya dimulai dari masa kerajaan demi kerajaan, perangnya masih secara sektoral masing-masing baru terbentuk, dan tentunya saat ini berbicara ATHG. ATHG itu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tentang negara itu sendiri. Jadi apalagi kesiapsiagaan bela negara di era milenial saat ini tentunya juga merambah ke seluruh kalangan, terutama juga CPNS baik yang baru latsar dengan berbagai disiplin ilmu, dengan berbagai keahlian, berbagai bidang. Jadi ya kesiapsiagaan bela negara saat ini itu juga tidak terlepas juga dari ilmu pengetahuan, teknologi yang semuanya memudahkan untuk mengarah ke kecintaan kita kepada negara dan bangsa ya, tentunya untuk mendukung banyak hal lah. Bela negara itu berbicara, bela negara itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Langsung saja saya sharing bagaimana generasi muda apakah sudah cukup untuk mengimplementasikan bela negara. Nah, di sini kita harus bisa belah generasi muda tersebut. Maksudnya gini, generasi muda ini juga terdiri dari lapisan usia, baik usia muda, usia anak-anak, remaja, dewasa, bahkan juga
berbagai usia yang produktif ya. Baik misalnya usia sekolah, SD sampai SMA, ada yang kalangan mahasiswa, ada yang kalangan pegawai, ada yang sudah generasi tua. Nah, untuk implementasi sendiri, saya rasa harus diupdate terus. Diupdate itu dalam hal yang baik dengan memanfaatkan hal yang ada. Kalau misalnya sudah ada yang ahli IT ataupun memanfaatkan media sosial, memberikan tutorial-tutorial yang baik. Contoh begini, sudah di medsos, di YouTube atau memberikan tutorial bagaimana menanam, bagaimana reboisasi, bagaimana ini intinya kepentingan lingkungan, kepentingan sosial mengarahnya udah otomatis ke pesan-pesan untuk kami sebagai CPNS, sebagai ASN, aparatur negara ya, apa yang harus kami tingkatkan atau pesan apa yang Bapak akan sampaikan kepada kami biar kami bisa mewujudkan, bisa mengimplementasikan aksi bela negara. Baik ya, langsung saja saya sharing, memberikan gambaran saja pesan-pesan apa yang dilakukan selayaknya CPNS, ya kan? CPNS, militer, TNI, Polri itu hampir mirip dalam bidang lingkup pengabdian walaupun berbeda fungsi dan bidang tugasnya. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran seperti apa sih pesan-pesannya untuk CPNS ini agar bela negara. Karena bela negara ini mengacu ketujuannya adalah pertahanan negara. Pertahanan negara adalah situasi kondisi dinamis yang terbentuk dalam rangka untuk menciptakan iklim yang kondusif di negara. Jadi apa kiat untuk CPNS sendiri? Untuk bela negara ini yang pertama kali adalah bersikaplah bekerja dengan jujur, tulus, dan ikhlas, ya kan? Dengan orientasi pada tugas. Udah ingat itu, jujur, tulus, ikhlas, orientasi pada tugas. Tidak usah berpikir seberapa banyak kita dapat, sudah nggak usah dipikir apa yang akan ini kita mengabdi dengan baik saja, insya Allah itu mengikuti. Kalau CPNS, militer, Polri tidak disetting untuk menjadi yang sangat kaya raya karena kita sudah ada batasan gaji, batasan tunjangan, tetapi ingat yang saya pesan dari awal tadi, kita digaji dari rakyat, kita memberikan public service terhadap rakyat dengan sebaik-baiknya, memberikan informasi secara produktif kepada masyarakat, memberikan masyarakat senyum, pelayanan publik, kesehatan, dan lain sebagainya itu sudah sangat cukup. Jujur, tulus, ikhlas, orientasi pada tugas. Itu aja. Mantap. Masya Allah. Buat teman-teman itu ya, pesan-pesannya. Semoga semangat yang disampaikan oleh Pak Arief bisa kita terapkan dalam diri kita. Nantinya kita akan bekerja kembali ke tempat kita masing-masing. Kita ditugaskan, kita bisa ikhlas, bisa jujur, bisa tulus menjalankan profesi kita, apalagi kan kita tenaga kesehatan ya, yang kita hadapi adalah pasien, customer, di mana mereka butuh bantuan kita, dan mudah-mudahan kita benar-benar tulus, apapun keadaannya, tetap ikhlas menjalannya, betul nggak? Setuju banget. Ya kiranya pertemuan kita hari ini, walaupun secara daring ya, tetap bisa semangat dari Pak Arief ini boleh tetap sampai ke kita masing-masing gitu. Kiranya apapun profesi kita sebagai ASN ini boleh tetap memberikan kontribusi yang maksimal gitu. Semoga nggak ada lagi nih kita mikirinnya kayak tadi kata Pak Arief, pokoknya kita ini digaji oleh rakyat gitu. Jadi bekerjalah untuk rakyat seperti itu. Semangat teman-teman semua. Makanya Mas sekalian yang tadi saya bilang, kita digaji dari rakyat, betapa susahnya rakyat berpanas-panasan, betapa susahnya orang-orang yang nggak punya untuk membayar listrik mereka, membayar air PDAM mereka, retribusi dan lain sebagainya yang masuk ke nafkah kita. Makanya hal-hal demikian dipikirkan jangka panjang untuk rekan-rekan CPNS, terutama kelompok ini, moga tetap terbaiklah untuk negara dan bangsa. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak Arief untuk semangatnya, untuk sharingnya pada malam hari ini. Sangat berkesan